Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pendidikan dan Edukasi. Kita melanjutkan teknik menghafal 21 hari menghafal Al-Quran yang kemarin. Nah, eh, langkah yang kedua yaitu menghafal. Teknik menghafal yaitu menghafal Al-Quran memerlukan teknik yang tepat agar prosesnya menjadi efektif dan menyenangkan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, posisi duduk yang tepat. Sebelum memulai, pastikan Anda berada dalam posisi duduk yang nyaman dan benar. Duduklah dengan punggung tegak dan posisi kepala juga tegak, tidak menunduk. Itu ya, Bapak Ibu semua. Yang kedua, membaca dengan binadri. Membaca dengan binadri itu maksudnya kita membaca dengan melihat dan mengamati huruf demi huruf. Kita coba membacanya dengan melihatnya, biar kita mengcopy tulisan tersebut dalam otak kita. Langkah-langkah membaca binatri yang pertama yaitu satu, baca satu wakof atau satu baris. Mulailah dengan membaca satu wakof atau tanda berhenti atau satu baris ayat dengan melihat mushaf. Fokuskan pandangan Anda pada setiap huruf dan kata, serta perhatikan tajwid dan makhraj huruf dengan baik. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, mengulang tanpa melihat. Setelah membaca satu wakof atau satu baris dengan melihat, maka kita tutup mushaf kita. Nah, yang pertama tadi kita membacanya dengan melihat, yang kedua kita mengulang bacaan tersebut tanpa melihat. Dalam satu wakof itu eh, satu baris dengan melihat atau kita menutup mushaf kita. Kita membacanya dengan otak kita, bukan dengan mata kita. Kemudian coba baca ulang ayat yang sama dengan ingatan Anda. Ulangi proses ini beberapa kali hingga Anda merasa yakin dengan hafalan Anda semua. Itu adalah cara yang kedua. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah frekuensi pengulangan tanpa melihat, tanpa jumlah baku. Jadi di yang pertama ini kita mengulang tanpa jumlah baku. Tidak ada patokan baku berapa kali Anda harus membaca dengan melihat mushaf, itu tidak ada. Yang jelas Kak, Bapak Ibu semua sudah yakin akan hafalan Anda. Nah, itu berarti berapa banyaknya tergantung kita sendiri. Hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Caranya sama, yang pertama yaitu jika dalam satu kali baca ayat kedua ini Anda sudah mampu menghafal, maka segera tutup mushaf. Nah, jika dalam satu kali kalian sudah bisa membaca, maka sudah mampu menghafal, maka segera tutup mushaf Anda. Yang kedua, ulangi baca tanpa melihat sebanyak dua kalinya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika Anda semua dalam satu wakof atau satu baris itu sudah bisa membacanya dengan melihat itu dua kali, maka kita menutup mushaf, kita bacanya dua kali lipatnya berarti empat kali. Tetapi jika kita membutuhkan sampai enam kali, berarti kita mengulang baca tanpa melihat sebanyak 12 kali, dua kali lipatnya. Begitu ya Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan, yang perlu kita garis bawahi adalah jika membaca secara binadri satu kali, tutup mushaf dan ulangi hafalan tersebut. Di bimbingan diberikan bantuan lebih detail rumusannya ya. Bisa klik link deskripsinya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan langkah yang ketiga yaitu menyetor hafalan. Setelah kita menghafal, penting untuk menyetor hafalan kepada kiai atau guru atau teman yang sudah hafal Al-Quran. Hal ini memastikan bahwa hafalan Anda benar dan sesuai tajwid. Jadi yang pertama sudah
kalian lakukan, yang kedua sudah dilakukan, yang ketiga kita menyetornya. Yang pertama tadi membaca dengan melihat, yang kedua kita membaca tanpa melihatnya, kemudian yang ketiga adalah kita menyetor hafalan kita. Kepada siapa? Ya kepada kiai atau guru atau teman yang sudah hafal Al-Quran. Menyetor hafalan juga dalam rangka menyambungkan sanad keguruan Al-Quran dari kiai atau guru kita sampai Kanjeng Nabi, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, manfaat menyetor hafalan apa tuh itu? Yang pertama adalah memastikan kebenaran hafalan. Kiai atau guru atau teman yang sudah hafal Al-Quran dapat membantu memperbaiki kesalahan dalam hafalan dan tajwid. Itu manfaat yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Langkah yang keempat adalah mengulang. Pentingnya mengulang, yaitu apa? Mengulang hafalan adalah bagian penting dari proses menghafal Al-Quran. Karena mengulang atau murojaah. Semakin kita banyak murojaah, mengulang, maka hafalan kita akan semakin kuat. Hafalan yang tidak diulang akan mudah terlupakan, sehingga pengulangan adalah kunci untuk memperkuat dan menjaga hafalan tetap segar di ingatan. Jadi, kita harus selalu mengulang hafalan yang sudah kita hafal. Itu adalah kuncinya. Nah, metode pengulangannya bagaimana? Untuk metode pengulangan ada di bimbingan ya Bapak Ibu, supaya bisa lebih optimal. Bisa diklik di link deskripsinya. Oke, kita lanjutkan langkah yang kelima, yaitu mengikat. Mengikat hafalan adalah proses yang wajib dilakukan setiap hari untuk mengikatkan hafalan-hafalan ayat atau halaman sebelumnya dengan ayat-ayat baru atau halaman yang baru saja disetorkan. Jadi, yang kemarin sudah kita hafal, jangan sampai kita melupakannya dengan cara apa tadi? Yaitu dengan cara mengulang, kemudian kita ikat di dalam otak kita, di dalam ingatan jangka panjang kita, agar hafalan itu tetap berada dalam pikiran dan hati kita. Tujuannya apa? Supaya hafalan menjadi kuat dan menancap di ingatan jangka panjang. Nah, dengan teknik ini tidak ada lagi kata hafalan baru bertambah, tapi hafalan lama lupa. Nah, karena setiap hari kita melakukan pengikatan terus-menerus. Jadi, kita menambah, tapi hafalan yang kemarin yang sudah kita hafal juga tidak akan kita lupakan. Nah, di bimbingan ini akan diberi study case di mana bagaimana 7 hari Anda sudah menghafal satu surat dengan lancar. Nah, tahapannya adalah apa? Tahapan yang sesuai rumusan langkah yang pertama, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap menghafal, tahap menyetor, tahap mengulang, dan tahap mengikat. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bab yang kelima. Nah, bab yang kelima yaitu pentingnya sanad silsilah guru Al-Quran. Tapi sebelum kita membahas tentang pentingnya sanad silsilah guru Quran, kita lanjutkan di sesi berikutnya di slide selanjutnya. Silakan ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.